Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. 10 salam ya. Syarat Bulughul Maram. Bahas hadis tentang apa namanya? Menyamak kulit ya. Jadi di sini disebutkan ada beberapa pendapat, 7 pendapat ya kalau tidak salah, tentang apa namanya? Hukum kulit setelah disamak ya, apakah menjadi suci atau tidak. Sekarang bagian yang ketiganya, asalis. PDF-nya halaman 143. Asalis ya dia namanya. Jadi yang pertama itu kan mengatakan bersih semua, baik bagian luar atau bagian dalam. Pendapat kedua sebaliknya, tidak bisa membersihkan sama sekali dengan disamak. Ya, jadi tetap najis gitu ya. Ya, kemudian yang ketiga, asalis. Silakan dibaca dulu. Yang Farid. Talitu asa yakhuru Hmm. jildu maitatil makuli la guiruhu Hmm. lakin yaruduhu umumu ayuma ihabin Ya, arho. yang ketiga dulu ya, kita sedikit bahas. Pendapat yang ketiga, bersih atau menjadi suci kulit bangkai yang dimakan, bukan yang lainnya. Jadi khusus bangkai yang dimakan saja. Hewan-hewan yang dimakan gitu ya, hewan ternak seperti domba gitu ya, sapi. Adapun hewan yang tidak dimakan berarti tidak menjadi suci. Nah, tapi pendapat ini dibantah oleh keumuman ya, keumuman hadis ayyuma ihabin, kulit yang mana saja. Jadi kalau kulit yang mana saja itu umum, cakup yang dimakan ataupun yang tidak dimakan. Ya, kemudian yang keempat. Arrobiu yakhuru yakhuru jami'u illal khinziro fa innahu la jildalahu wa huwa madhabu abi hanifata. Nah, yang keempat, semuanya menjadi suci kecuali babi. Karena memang tidak ada kulitnya babi itu. Faina wala jaldalahu. Kulit ada mungkin tipis ya, atau gimana? Babi. Nah, ini adalah madhab Abu Hanifah. Terus al-Hamisu. Al-khamisu yakhuru illal khinziru Ini zero. illal khinziro lakin la likaunihi la jildalahu bal likaunihi rijsan likaulihi ta'ala alhamdulillah Itu aja fa kelewat. innahu rijsun Hmm. al-an'am ayat 145 wad dhamiru lil khinziri Terus pokok faqad hakama beda siati faqad hakama birijsiyatihi kulihi kullihi wal kalbu. wal kalbu makisun alaihi bijami'in najasati wa huwa qaulu syafi'i. Ya, yang kelima hampir sama ya dengan yang keempat. Menjadi suci kecuali babi.
Tadi di sini ada yang kelewat ya, di situ ada tambahan, ada kalimat tambahan ya tadi ya. Jadi bukan karena tidak ada kulitnya. Kalau pendapat keempat kan alasannya memang tidak ada kulitnya. Kalau yang kelima ini bukan karena tidak ada kulitnya, tapi karena memang najis ya. Sebenarnya dalam Quran dikatakan faina ridsun, itu adalah najis. Ridsun di sini diartikan najis. Walaupun ini juga tidak disepakati ya. Kata ridsun di sini belum tentu menunjukkan najis secara hisi ya, secara fisik. Ya, ada juga yang menyebut bahwa apa namanya ridsun di sini ya maknawi saja ya. Kalau maksudnya kalau apa babi ini diharamkan untuk dimakan. Jadi kotornya itu karena haram dimakan, bukan karena tidak boleh disentuh. Jadi ini tidak disepakati juga. Nah, domir itu kembali kepada hinzir. Akunya itu karena yang paling dekat kan hinzir ya sebelumnya itu. Ustaz, boleh boleh bertanya dulu, Ustaz. Ya, Untuk babi ini kan eh, kulitnya kalau disamak dipakai bisa itu, Ustaz. eh? Bisa kalau kulitnya dibikin samak gitu ya atau berbuat dipakai itu nggak haram, Ustaz. Atau haram juga. Kalau apa namanya Kulit disamak, kulit babi misal gitu ya, disamak atau dibikin baju lah gitu. Itu kategorinya haram sama seperti hukumnya dimakan atau boleh, Ustaz? ya kalau yang apa namanya pendapat tadi yang apa namanya menganggap najis ya jelas tidak boleh ya. Yang kedua ya kalau apa namanya yang dianggap haram ya atau paling tidak kotor itu ya walaupun misalnya tidak najis ya lebih baik dijauhi gitu ya. Ya karena di situ kan dikatakan rijsun ya kotor walaupun misalnya tidak najis. Ya karena memang kan tidak boleh dimakan. Ya artinya dalam hal lain pun lebih baik dijauhi lah gitu ya. Lebih baik dijauhkan. Ya yang apa namanya babi itu. Oke, Kang Agus itu Mujahid deh. Berdua, duet, Eh? duet, Zoom meetingnya duet. Oh di mana? Karena HP-na iya maot di masjid, di halaman, di Oh teras. nah itu kan dia di bumi. Aduh, di bumi, atau di masjid. Oh di bumi. Ya, udah tanggung dia terus ngampar di tepas, tepas Oh masjid. tadi kan di WA di grup diumumkan di rumah itu pelajarnya. Oh, tuh kaos tadi. Nah itu kemana Pak Agus? Saya tak Ya Kang Farid dah dia nyali dah. mohon. Oh iya, ngalah Kopi diri ya aja. kok kene saya saya Kang Farid. Saya tadi sendiri. Ya kemudian yang ke berapa? Tadi apa namanya najis semuanya ya yang babi itu dan anjing dikiaskan kepadanya ya karena sama-sama najis. Ini adalah pendapat Syafi'i. Jadi maksudnya selain babi tadi yang tidak bisa dibersihkan dengan samak ya, begitu juga anjing gitu ya. Karena memang kan sama-sama najis. Karena bagi Syafi'i ya kan anjing itu semuanya ya semua tubuhnya bukan hanya liurnya. Sebenarnya yang lebih tepat ya sebagaimana dalam hadis kan hanya liurnya aja sebenarnya. Sadisu yang keenam.
As-sadisu yathurul jami'u lakin zohiruhu duna batinihi fayustamalu fil yabisati dunal ma'iati wa yusla Wa alaihi yusola. wa yusalla alaihi wala yusalla fihi wa huwa marwiyun an malikin jam'an minhu bainal ahadithi lima ta'aradot. Ya, yang keenam itu cuci semuanya ya, tapi zohirnya saja ya, artinya bagian luarnya ya, tidak bagian dalam. Makanya dia digunakan pada yang kering ya, bukan pada yang basah. Dan sholat di atasnya dan tidak padanya, maksudnya sholat di bagian yang luarnya, tidak digunakan sholat untuk pada bagian dalamnya. Karena bagian dalam misalnya masih basah gitu ya, ada basahnya. Nah, ini diriwayatkan dari Malik. Ini dalam rangka mengkompromikan ya, kompromi beliau ya, Imam Malik di antara dalil-dalil lama ya, bukan lima lama, ketika berbeda pendapat, ketika apa namanya bertentangan secara zahir. Ya, As-Sabiu yang ketujuh. Masuk judulnya sih ittifaq. Yang ketujuh As-Sabiu ayat. Hmm. Judulnya sebelumnya Oh, ayat judulnya tenan naon. Di mata ayat. as-sabi'u yuntafa'u bijuludil maitati wa illam tudbag zohiron wa batinan lima akhrajahul Bukhariyu min riwayat Ibni Abbasin annahu sallallahu alaihi wasallam marra bisyatin maitatin bisyatin mayitatin faqala halla intafaqtum biha qalu innaha maitatun qala innama haruma akluha Hmm. wa huwa ra'yuz zuhri Wakon ini. wa ujiba anhu bi annahu mutlaqun qayyadathu ahaditsud dibagi allati salafat. Ya, yang ketujuh ya pendapat yang terakhir. Dimanfaatkan kulit bangkai ya, walaupun tidak disamak, baik luarnya atau dalamnya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dari riwayat Abbas bahwa dia eh, bahwa Rasul SAW melewati bangkai kambing. Lalu beliau mengatakan, kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Mereka mengatakan itu adalah bangkai. Ya, beliau menjawab yang haram tuh memakannya saja. Nah, ini adalah pandangan Az-Zuhri. Nah, tetapi ini dijawab bahwa hadis ini mutlak ya telah ditakyid, telah dibatasi oleh hadis-hadis dibag sebagaimana yang telah lalu. Jadi maksudnya dimanfaatkan ini ya dengan disamak dulu, tidak secara langsung gitu. Jadi tidak bisa ya dijadikan hujah ya di sini ya dengan pendapat yang ketujuh ini ya. Tapi memang kan ada ya yang berpendapat dengan pendapat ini ya. Tapi pendapat ini terbantahkan ya oleh hadis-hadis yang jelas menunjukkan suci itu bisa dengan disamak. Jadi makanya apa perintah Rasul tadi untuk memanfaatkan ya maksudnya dengan disamak dulu ya dengan mengkompromikan kan dengan hadis yang lain gitu. Hadis berikutnya ini masih masih terkait ya, masih terkait ini masih sama ya bahasannya. Ya hadis berikutnya
Salam. Wa an Salama bukan Salama. Wa an Salama bin Muhabik radhiyallahu anhu qala ya berkata qala Rasulullah di bago julid maitu ruha. Ini masih sama. Menyamak kulit bangkai adalah mensucikannya. Ya di sini keterangannya Hasan ya. Sahih Ibnu Hibban disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tarjamah ya maksudnya biografi Salama bin Muhabik. Ya dari Salama bin Muhabik itu bidomil mim dengan mendomakan mim maksudnya muhabik. Wafatil ha memfatahkan ha malah yang tidak bertitik. Ha berarti muha ya. Wa tasdidil muhadatil maksuro dan mentasdilkan huruf yang bertitik satu ya maksudnya huruf ba yang berkasroh ada muhabbi gitu ya. Wal qob lalu qob jadi muhabbik. Salama sahabi yu'adu fil basriyin. Salam ini seorang sahabat yang dihitung pada orang-orang Basro ya. Rawanu Ibnu Sinan meriwayatkan darinya anaknya itu Sinan wa uh, Lesnan atau Lesnan. Oh bukan Wali Sinan ya Wali Sinan Aidon Syuhbah. Dan bagi Sinan juga ada Syuhbah ya maksudnya termasuk sahabat Nabi ya. Kalau dia berkata, kalau Rasulullah SAW di bagu julid maita tuhuruha ya sahib Hibban ay ahrajahu wa sahahu. Ibnu Hibban ini meriwayatkan dan mensahihkannya juga. Waraja ghairu bi alfadin indah mada. Dan diriwayatkan pula ya oleh selainnya dengan lafaz-lafaz pada Imam Ahmad, Abi Dawud, Nasai dan Baihaqi. Ya ini ada keterangannya ya. Dalam musnad ya sunan ya. Wa Ibnu Hibban an Salama bilafzi di bagul adim zakatu apa namanya menyamak kulit itu sama dengan menyembelihnya ya artinya membuatnya menjadi halal. Filafzin di baguha zakatuha menyamaknya artinya sama dengan menyembelihnya. Wa fi ukhra di baguha tuhuruha ya dalam redaksi lain menyamaknya adalah mensucikannya. Wa filafzin zakatuha di baguha nah, terbalik ya jadi menyembelihnya adalah dengan menyamaknya. Wa filafzin akhar dalam redaksi lain zakatul adib di baguhu menyembelih kulit adim itu kan kulit ya adalah dengan menyamaknya. Wafil bab hadis bimana dan dalam bab ini ada hadis-hadis yang semakna dengannya. Wahwa ya dulu alam adalah ahli hadis Ibnu Abbas. Dia menunjukkan terhadap apa yang ditunjuki oleh hadis Ibnu Abbas. Ini masih sama dengan sebelumnya. Wa fi tasbih dibagha bi zakat ila bi anan dibagha fi tadhiri bi manzilati tadkiyati syati fil ihlali. Ya, dalam penyamaan beliau ya, beliau menyamakan ya mengumpamakan menyamak dengan menyembelih ya itu adalah satu pemberitahuan bahwa menyamak ya dalam mensucikan ya itu posisinya sama dengan menyembelih kambing ya dalam menghalalkannya. Liana dzaba yutahiruha wa yuhilu aklaha karena menyembelih itu mensucikan dan menghalalkan memakannya. Ya, kemudian yang berikutnya wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat marra Nabi sallallahu alaihi wasallam yajuruna. Ia berkata ya Maimunah, Nabi SAW melewati seekor kambing yang mereka menyeretnya. Qala law altum ihabaha. Ya, beliau mengatakan kalaulah kalian mengambil kulitnya, kalau inna maita. Ya, sungguhnya dia adalah bangkai. Faqala lalu Nabi menjawab yutahiru hal ma'u wal qarazu. Nah, ini sebenarnya apa namanya? Mirip dengan hadis sebelumnya kan yang apa yang dijadikan dalil gitu ya. Eh, tetap suci walaupun tidak disamak ya. Justru dalam hadis ini jelas Rasul menyuruh untuk memanfaatkan itu dengan disamak dulu. Itu kan di sini jelas ya dapat mensucikannya air dan daun salam. Nah ini kan disamak
airan daun salam itu untuk menyamak kulit. Ya, Hasan li ghairi akhrajahu da Abu Dawud wa Nasai. Tarjamah Maimunah ya, Maimunah ya jelas ya Ummul Mukminin. Istri Rasul SAW ya, ibunya orang beriman. Maimunah bintul Haris Al-Hilaliyah. Ya, karena ismuha namanya itu Baroh ya nama aslinya. Fasamma Rasulullah Maimunah. Rasul menamainya dengan Maimunah. Tazawajaha beliau menikahinya fi syahri Zulqa'dah pada bulan Zulqa'dah sana sab'in pada tahun ke-7 Hijriah ya. Fi umrotil qadiyah dalam umroh qada. Umroh qada itu umroh pengganti ya yang tidak jadi sebelumnya. Pada tahun 6 kan dalam peristiwa itu Hudaybiyah. Di Rasul mau umroh kan dihalangi, dihadang di Hudaybiyah ya, sampai di situ nanti ada apa namanya perundingan ya sampai disepakati perjanjian Hudaybiyah. Salah satu poinnya adalah tidak jadi kan Rasul kan tujuannya untuk umroh, nggak jadi ya balik lagi nanti tahun depan. Ya, nah tahun depan itu yang disebut dengan Umrohul Qada, umroh pengganti tahun 7. Nah dalam umroh Qada ini lalu Rasul menikahi Maimunah. Tapi setelah setelah selesai ihramnya, karena ya, orang yang sedang ihram kan nggak boleh. Ya sedang ihram kan nggak boleh menikahkan nggak boleh. Makanya menikahi Maimunah ini setelah selesai ihramnya. Dan dia adalah perempuan yang paling akhir dinikahi oleh Nabi. Jadi setelah Maimunah ini tidak ada lagi perempuan ya istri untuk dinikahi oleh beliau. Maimunah ini kan saudaranya istri siapa? Abbas ya bin Abdul Muthalib itu Mufadal. Mufadal itu kan istrinya Abbas ya bin Abdul Muthalib ya pamannya Nabi. Mufadal itu saudara dari Maimunah karena sama-sama anak dari Haris. Wakana wafatwa sanata ihda wasitin, wafatnya itu tahun 61 jadi. Wakilah ihda wahumsin, dia mengatakan 51. Wakilah sitin wa sitin 66. Wakilah gairu dari. Ada juga yang mengatakan selain itu wahiyah walatu ibni Abbas. Nah dia adalah bibinya Ibnu Abbas. Nah tadi kan karena dia ini saudara dari ibunya Ibnu Abbas. Iya, karena kan istrinya Abbas. Jadi Abbas bin Thalib ya, paman Nabi kan menikah dengan Ummul Fadal tadi. Nah, Ummul Fadal itu saudaranya Maimunah. Lahirlah Ibnu Abbas sehingga Ibnu Abbas ke Maimunah itu ya bibi. Makanya kan diceritakan ya, apa Ibnu Abbas menginap di rumahnya Maimunah itu karena bibinya. Udah waktu Rasul sholat malam kan Ibnu Abbas ikut masih kecil sih. Ya disitulah udah mulai muncul kepahaman ya Ibnu Abbas itu udah mulai ngerti ya wah Rasul mau wudu disediain air sampai didoakan kan oleh Nabi ya Allahumma faqihu fiddin wa alimu tawil. Rasul sholat malam ikut ya berdiri sebelah kiri ditarik ya oleh Rasul ke sebelah kanan. Ya itu kan ceritanya di situ Ibnu Abbas. Ya walam yatazawaj sallallahu alaihi wasallam ba'daha. Nah ini ya tadi. Jadi beliau itu Rasul tidak menikahi setelah Maimunah ya artinya istri yang terakhir ya dinikahi Maimunah itu di tahun ke-7. Qalat maro Rasulullah SAW bisatin yajurunha faqala lawahatum bihabaha faqalu innaha maita faqala yutahhiru mawal quras. Arja Abu Dawud wa Nasai wa fil abdin inda Daruqutni dan dalam satu lafaz
pada Daruqutni an Ibnu Abbasin alaisa fil ma'ul qarizma yutahiruha, bukankah pada air dan daun salam itu ada yang dapat mensucikan, wa amma riwayatu alaisa fi syatsi wal qarizma yutahiruha. Ya bukan Pak, pada syatsi ya, syatsi itu nambatun taibur murut ta'mi yutbagu bihi. Apa ya? Di tumbuhan yang aromanya harum ya, tapi apa persisnya apa ya, ini perlu dicari. Tapi apa namanya, rasanya pahit, tapi dia bisa digunakan untuk menyamak juga. Karena yang untuk menyamak ini kan yang zatnya itu apa keras gitu kan, kasar ya, sehingga bisa merontokkan ya apa namanya yang ada di kulit itu. Wal kharizma yutahiruha, ya mensucikannya. Kalau faqala Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan innahu bihadzal lafzi batilun aslan, tapi dengan lafaz ini tidak ada asalnya, dia batil. Maksudnya dalam hadisnya ya tidak ada. Sebagaimana dalam kitab Al-Khulasaah, dalam apa dalam Syarah Muhadzab Imam Nawawi. Bima yajuzu dibak, dengan apa menyamak itu dibolehkan? Kalau fi Syarih Muslim apa berkata dalam Syarah Muslim ya, maksudnya Imam Nawawi ya dalam Syarah Muslim. Yajuzu dibak bi kulli syai'in yunashifu fadlatil jildi. Nah, boleh menyamak dengan setiap sesuatu yang bisa menghilangkan sisa-sisa kulit atau kotoran-kotoran yang ada di kulit. Wa ibu dan mengharumkannya. Wa yamnu min nuzul fasad, dan bisa mencegah dari datangnya kerusakan padanya. Kasyasi seperti sasi bil mujama wa jazm azhari bi anna hirumu ada. Al-Azhari ya menegaskan bahwa akhirnya itu adalah bi anna akhirahu muahada. Akhirnya adalah yang bertitik satu ya. Kalau bertitik satu berarti nun nanti ya. Atau ba. Waqala, dia berkata huwa minal jawahir. Ya, dia adalah apa? Al-jawahir. Arti jalur berarti terus bihuzaj. Jawahir itu tiara ya, menyerupai apa? Jasa mogairu bi anahiru musalasah. Yang lainnya menegaskan bahwa airnya itu bertitik tiga ya, berarti sa ya. Kalau jauh hari inau taiburoi menurut tani yang tadi dijelaskan di komentar, aromanya harum dan pahit rasanya ya, yang bisa digunakan untuk menyamak. Ya itu menjelaskan tentang asas tadi ya. Ya, jadi sebenarnya walaupun tidak ada dalam hadis tadi ya, ya dia bisa digunakan karena yang disebutkan dalam hadis bukan pembatasan. Salah satu contoh aja ya. Yang penting sifatnya sama. Ya, sifatnya keras yang bisa menghilangkan kotoran yang ada di kulit itu ya. Wal qaraz ya tadi ya, daun salam. Wakusyuri ruman, kulit delima. Pokoknya ditalik minal adwiya atau hiroh ya, dan selainnya dari apa namanya obat-obat yang suci ya, walayasul bisyamsi ila indala nabiyah. Nah, tidak bisa dengan matahari ya, kecuali menurut Hanafiyah. Jadi samuknya dengan dijemur gitu. Tidak bisa, kecuali Hanafiyah berbeda. Wala biturob, dan juga tidak bisa dengan tanah warroma dan apa namanya abu ya. Wal milhi, dan garam al asoh menurut pendapat yang lebih kuat.
Ya, alhamdulillah ya selesai untuk pembahasan apa kulit bangkai ya. Menyamak kulit bangkai. Sampai di situ ya kalau ada yang ditanyakan.